Halo teman-teman, kelompok kami akan memperkenalkan usaha yang akan kita dirikan. Usaha yang akan kita dirikan yaitu perusahaan mebel dengan nama Bondowoso Furniture. Kenapa kami memilih bisnis ini? Karena akhir-akhir ini dunia bisnis mebel semakin meningkat karena mebel merupakan salah satu produk kayu yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan digunakan sebagai pelengkap perabotan rumah tangga maupun untuk perkantoran. Dalam perkembangan industri mebel di Indonesia, sampai dengan sekarang ini masih tergolong pesat dan setiap tahun semakin bertambah peminatnya. Karena semakin banyak peminat dalam dunia industri mebel ini, sehingga kami memutuskan untuk memilih bisnis mebel ini sebagai rencana bisnis kami. Kami merencanakan membuka perusahaan Bondowoso Furniture. Bondowoso Furniture ini merupakan suatu produk mebel berbahan dasar kayu jati dengan memiliki model desain mebel yang modern, menyediakan berbagai koleksi berkualitas untuk hunian, kantor, sampai ruang komersial dengan gaya dan desain terbaru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap furniture idaman. Baik teman-teman, selanjutnya, sebelum masuk pada pembahasan bisnis kami, saya akan memperkenalkan logo dan slogan perusahaan kami. Logo kami nampak seperti yang berada di slide ini. Dalam logo ini memiliki arti tersendiri bagi perusahaan Bondowoso Furniture, yaitu nama Bondowoso Furniture yang memiliki arti perusahaan akan selalu bekerja keras untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Perusahaan Bondowoso Furniture ini juga memiliki slogan. Slogan dari perusahaan Bondowoso Furniture ini adalah The Inspiration of Interior, yang bermakna perusahaan ingin selalu menjadi inspirasi bagi konsumen dalam hal mempunyai furniture idaman dan juga untuk mendesain interior idaman yang mereka inginkan. Logo dari Bondowoso Furniture sendiri memiliki filosofinya. Terdapat warna ungu yang menjadi dasar warna dari logo yang memiliki makna kekuatan, kemewahan, dan elegan, serta glamor. Mengartikan bahwa perusahaan menyediakan produk furniture yang terkesan mewah, elegan, dan glamor, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap furniture idaman, yaitu mewah dan elegan, serta dapat memuaskan pelanggan dari segi kualitas dan desain. Selain itu, terdapat pula warna kuning pada garis gambar furniture pada logo dan tulisan slogan perusahaan yang bermakna optimis, semangat, dan bahagia, mengartikan bahwa optimis dalam membangun perusahaan ini dan mengutamakan kebahagiaan pelanggan. Warna putih pada tulisan nama perusahaan bermakna bersih dan lembut, serta mendukung warna lainnya untuk menonjol lebih kuat, mengartikan pelayanan yang baik pasti diberikan perusahaan kepada pelanggan, karena kepuasan pelanggan merupakan yang utama bagi kami, serta ingin memberikan pengalaman baru bagi pelanggan sehingga diharapkan pelanggan merasa senang, dan warna putih juga akan melambangkan perusahaan yang akan selalu terus berkembang lebih baik sehingga akan menjadikan perusahaan yang unggul dalam industri ini sehingga akan nampak menonjol dibandingkan pesaing yang lain. Selanjutnya, the products. Produk mebel yang akan diproduksi oleh perusahaan Bondowoso Furniture antara lain ada meja, kursi, dan almari. Produk furniture dengan kehalusan tekstur dan juga keindahan warna kayunya. Kayunya yang diamplas halus sehingga memiliki permukaan yang licin dan seperti berminyak. Pola-pola lingkaran tahun juga nampak jelas sehingga menghasilkan gambaran yang indah. Proses pembuatan produk furniture sendiri ini semua dilakukan di tempat produksi yang tidak jauh dari tempat pemasaran. Sedangkan bahan produksi setengah jadi maupun yang belum jadi, semuanya didapat dari supplier yang memiliki kualitas baik sehingga akan menghasilkan barang jadi juga yang baik. Dalam membuat produk ini, menggunakan alat yang cukup memadai sehingga menekan biaya tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga harga atas produk yang dihasilkan oleh suatu produk tersebut dapat lebih ekonomis sehingga harga pun akan jauh lebih murah. Pasar online untuk produk furniture ini sudah berkembang sangat pesat selama bertahun-tahun.
sehingga bukan sesuatu yang sulit jika bisnis ini juga menggunakan jaringan online dalam penjualannya. Dengan penjualan online diharapkan menjangkau lebih banyak pangsa pasar yang ada. Target pasar yang dituju adalah seluruh kalangan masyarakat yang berada di lokasi berdirinya perusahaan furniture ini, yang diharapkan akan memiliki pangsa pasar yang meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya toko dan pabrik. Selanjutnya, strategi marketing. Dalam strategi marketing, kami akan menggunakan promosi untuk pengenalan toko atau brand kami. Promosi dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan cara online. Cara offline seperti memperkenalkan brand kami kepada keluarga serta kerabat terdekat kami dan penyebaran brosur. Selanjutnya, cara online. Cara online seperti melakukan promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, baik yang dimiliki Bondowoso Furniture ataupun yang dimiliki Aunar. Lalu juga ada web khusus yang dapat digunakan konsumen untuk melihat produk dan melakukan pembelian. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan ini juga memiliki struktur organisasi yang diharapkan akan lebih mengefektifkan kinerja dari setiap divisi sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi tersebut terdiri dari pemimpin perusahaan, manajer umum, dan terdapat 4 bagian. Yang pertama bagian produksi, kedua keuangan, ketiga sales and marketing, dan yang keempat personalia. Pemimpin perusahaan memimpin jalannya perusahaan, memutuskan dan menentukan peraturan kebijakan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, dan menetapkan strategi-strategi yang strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Manajer umum memimpin manajer-manajer fungsional yang ada dalam perusahaan. Semua manajer fungsional melapor kepada manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab dan melaporkan jalannya perusahaan kepada pemimpin perusahaan. Bagian produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi dan melaporkan pekerjaannya kepada manajer umum. Dalam bagian produksi, terdiri ada 3 bidang. Yang pertama bidang persiapan dan pembentukan, yang kedua bidang perakitan, dan yang ketiga bidang finishing. Bagian keuangan mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu, dan juga mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Bagian sales and marketing menentukan harga jual, produk yang akan dipasarkan, serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya target penjualan dan memonitor perolehan order serta merangkumkan forecast untuk memastikan kapasitas produksi terisi secara optimal. Personalia merencanakan perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang, mengatur kegiatan yang berhubungan dengan karyawan, dan juga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan berdisiplin, serta mengontrol absensi seluruh karyawan. Selanjutnya adalah schedule. Usaha ini direncanakan akan berjalan pada tahun 2021 dengan pertimbangan pada tahun sebelumnya dan bulan-bulan sebelumnya. Segala macam persiapan untuk pelaksanaan pembukaan usaha Bondowoso Furniture ini sudah selesai dan kami sudah memiliki target populasi yang jelas. Dengan upaya promosi usaha serta kami sudah mempunyai cukup dana untuk menyediakan dan mengolah bahan baku penjualan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Nah, untuk perusahaan yang baru berdiri kami menentukan untuk pertama kali menjual untuk triwulan pertama untuk meja sendiri sebesar 48 unit, kursi 96 unit, dan lemari sebesar 40 unit. Untuk triwulan kedua kami menargetkan adanya tingkat kenaikan dari triwulan pertama sebesar 33%. Jadi untuk triwulan kedua untuk meja sebesar
64 unit, 128 unit untuk kursi, dan 60 unit untuk lemari. Untuk triwulan ketiga, kami menargetkan penjualan meningkat sebesar 2 kali lipat dari triwulan kedua, yaitu 120 unit untuk meja, 240 unit untuk kursi, dan 114 untuk lemari. Untuk triwulan keempat, kami menargetkan adanya penurunan. Mengapa? Karena untuk tingkat permintaan dari furniture atau mebel pada akhir tahun itu cenderung menurun, sehingga kami menentukan untuk meja sendiri sebesar 56 unit, untuk kursi 112 unit, dan lemari 64 unit. Maka dalam 1 tahun untuk produk yang terjual atau target penjualannya itu sebesar 288 untuk meja, 576 unit untuk kursi, dan 278 untuk lemari. Setelah menentukan target penjualan, maka selanjutnya menentukan anggaran penjualan untuk tahun 2021 untuk 1 tahun bagi tiap-tiap produk, yaitu meja, kursi, dan lemari. Untuk harga unitnya, harga per unit bagi meja sendiri 4.340.000, harga untuk kursi 2.427.000, dan harga lemari 4.910.000. Harga-harga tersebut sudah kami rincikan di business plan. Nah, sehingga ditemukan baik dalam waktu 1 tahun untuk 288 unit yang dijual, maka perusahaan akan mendapatkan hasil penjualan sebesar 1.249.920.000 untuk kursi pada tahun pertama dengan total 576 yang dijual. Nah, perusahaan mendapatkan hasil penjualan sebesar 1.397.952.000, dan untuk lemari pada tahun pertama dengan total 278 unit yang dijual, maka perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1.364.980.000.